Halo semua, pada video kali ini kami akan membuat video tentang cara pembuatan motif melati. Nah, apa sih alasan kita mengambil motif ini? Jadi, kita mengambil inspirasi dari keagungan bunga melati yang merupakan sebuah simbol kebudayaan kita yang melambangkan sebuah ketulusan dan kedamaian. Keunikan desainnya terletak pada sebuah kuntum yang disusun dari serangkaian belah ketupat. Geometri sederhana ini melalui teknik rotasi yang memberikan ilusi visual rangkaian bunga yang seolah mengembang dan bergerak. Karya ini menunjukkan bagaimana elemen geometris dasar yang mampu menghasilkan keindahan yang teratur sekaligus membawakan makna budaya yang mendalam. Nah, untuk pembuatan motif ini kami menggunakan aplikasi GeoGebra agar motif ini bisa simetris dan juga rapi. Dalam pembuatan motif ini, kami juga menggunakan rumus transformasi geometri, salah satunya yaitu rotasi. Yuk simak caranya. Untuk membuat bunganya, pertama-tama kita buat satu titik A di titik 0,12, titik B di titik min 2,6, titik C di 0,0, dan titik D di 2,6. Setelah keempat titik tersebut jadilah bangun belah ketupat. Kemudian keempat titik tersebut dirotasikan dengan titik pusat 0,0 dengan sudut 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, 180 derajat, 225 derajat, 270 derajat, dan 315 derajat berlawanan arah jarum jam. Setelah itu buat lagi belah ketupat yang kecil dengan titik E 0,10, titik F min 1,18,6, titik G 0,0, dan titik H 1,2,6. Kemudian, rotasikan dengan sudut dan arah yang sama seperti dengan proses sebelumnya. Dan ini merupakan hasil akhir setelah 6 kali rotasi pada motif kelopak. Untuk membuat motif bangun ketiga, kita akan membuat motif belah ketupat dengan menggabungkan garis-garis dari titik, dimulai dari titik 2 min 2 menuju titik 1,5 min 2 menuju titik 1,5 min 1,5 dan terakhir ke titik 2 min 1,5 dan digabungkan kembali ke titik awal, yaitu 2 min 2. Di sini kita telah membuat suatu motif. Dan sekarang kita akan lanjut merefleksikannya agar semua bagian mendapatkan motif tersebut. Jadi di sini kita memilih pilihan rotasi objek. Kita klik bangun yang akan kita rotasi dan titik yang akan menjadi titik pusat. Kita rotasi 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Di sini kita sudah melihat hasil bangun refleksinya. Lalu sekarang kita akan lanjut merefleksikan bangun tersebut, tapi ke arah yang berbeda. Kita melakukan cara yang sama. Kita klik bangunnya, lalu klik titik pusatnya. Kita rotasi 45 derajat searah jarum jam. Lalu kita pencet OK, dan hasilnya seperti berikut. Di sini kita telah mendapatkan 3 bentuk motif yang sama dari hasil rotasi. Terakhir kita hanya lanjutkan kembali hingga semua bagian mendapatkan motif yang sama. Ini merupakan tabel hasil akhir pada motif daun setelah rotasi sebanyak 6 kali. Oke, untuk pembuatan motif selanjutnya adalah motif dari inti bunga melatinya. Pembuatan inti bunga melati pada motif ini menggunakan 7 belah ketupat, di mana belah ketupat utama akan dirotasikan sebanyak 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Belah ketupat awal ini terdiri atas 4 titik, di mana titik pertama yaitu berkoordinat 0,0 sebagai titik pusat, lalu titik N dengan koordinat
min 0,4 sebagai X dan 0,8 sebagai Y. Lalu ada titik R di mana koordinat X-nya adalah 0 dan Y-nya 1,5. Lalu titik S dengan koordinat 0,4 sebagai X dan 0,8 sebagai Y. Setelah membuat titik-titik koordinat tersebut, selanjutnya kami akan merotasikan bangun belah ketupatnya 45 derajat ke berlawanan arah. Di sini kami menggunakan fitur rotate around point pada GeoGebra. Rotasi bangun belah ketupat ini dilakukan sebanyak 6 kali untuk membangun motif inti bunga dari bunga melati. Berikut ini adalah hasil 6 kali rotasi pada motif inti bunga. Namun, cara ini bisa kami lakukan secara manual dengan cara menghitung titik awal menjadi titik setelahnya setelah dirotasikan 45 derajat dengan titik pusat 0,0, yaitu menggunakan matriks. Di sini kami akan menjelaskan caranya pada pembuatan motif inti bunga. Inti bunga pada motif ini berbentuk belah ketupat sehingga terdiri atas 4 titik. Namun di sini kami menuliskan 3 titik karena satu titiknya adalah titik pusat, sehingga jika dirotasikan tidak akan berpengaruh. Di sini ada 3 titik yaitu NRS, di mana NRS ini akan dirotasikan sehingga menghasilkan N aksen, R aksen, dan S aksen. Untuk cara merotasikannya, titik awal akan dikalikan dengan matriks cos X, min sin X, lalu sin X, dan cos X. Karena cos X sebagai X adalah 45 derajat, sehingga dihasilkan cos X sama dengan 1/2 dikali akar 2. Sedangkan sin X sama dengan 1/2 akar 2, sehingga dihasilkan X aksen sama dengan titik X yaitu min 0,4 dikali akar 2/2, lalu dikurangi titik Y dengan dikalikan akar 2/2, sehingga menghasilkan min 1,2 dikalikan akar 2/2. Langkah yang sama juga dilakukan untuk mencari Y aksen. Pada tugas bahasa Jawa, kami membuat suatu puisi bertemakan kebudayaan Yogyakarta. Puisi tersebut akan kami masukkan judulnya pada karya ini, yaitu Kabudayan. Untuk membuat aksara Jawa, kita harus membuat garis dari titik min 1,5, 13, dan titik min 1,5,15. Cara kita membuat garis ini dengan memilih ruas garis di antara 2 titik. Di sini kita akan menggabungkan titik min 1,5,15 dengan titik min 0,5,15. Lalu kita lanjutkan ke titik min 0,5,13, lalu ke titik 0,5,13. Lalu kita buat garis lagi menuju titik 0,5,15 dan ke titik 1,5,15 dan terakhir ke titik 1,5,13. Lalu karena kita ingin membuat aksara Do, maka kita harus membuat kotak kecil di bagian bawah. Kita zoom dulu. Nah, di sini kita akan membuat kotak kecil. Kita pilih lagi pilihan ruas garis di antara 2 titik. Lalu kita buat garis dari titik 13,4,0,5 menuju titik 13,4,0,8, lalu ke 13,08 dan 13,0,5. Dengan itu kita telah membuat satu aksara, yaitu aksara Do. Sekarang kita akan lanjut menggunakan metode gabungan titik-titik ini untuk membuat garis-garis yang akan membentuk aksara Jawa lainnya, yaitu Ka, Bu, Ya, No, dan Pangkon.